subscribe to my channel. And also press this bell icon. Baik, kembali lagi bersama saya dengan Kasinudin Gia. Kali ini akan saya membahas tentang orang yang murtad yang baru pertama kali masuk. Dan sebelum saya melanjutkan pembahasan saya ini, dukung terus channel saya ini untuk mengembangkan channel saya ini, dan komen dan like juga dan share juga agar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oke, nggak usah lama-lama. Ceritanya ini seorang anak ustadz ya. Dia seorang anak ustadz. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebelumnya dia pacaran kepada orang Kristen. Nah, beberapa tahun mereka pacaran dan tidak ada kepastian karena mereka sama-sama mempertahankan iman kepercayaan di agama masing-masing ya. Nah, untuk itu mereka membicarakan berdua dan mereka mengambil suatu janji atau suatu tantangan gitu, bahwa kalau seperti begini terus ya tidak ada kepastian, jadi saling mempertahankan iman kita masing-masing. Nah, jadi ini saja kata mereka berdua, bahwa kita sama-sama mendoakan siapa yang memberi hidayat, atau saya yang dapat hidayat dari Islam, maupun kamu dapat jamahan Roh Kudus. Nah, mereka lah sepakat hal itu. Mereka saling mendoakan dan pada akhirnya si cewek ini akhirnya dijamah oleh Tuhan Yesus. Dan sehingga pada saat itu dia terus berdoa dan dia terus bertanya, nah ini saya bermimpi dan saya begini, dikasih tahu sama pacarnya kan. Dan akhirnya dialah memutuskan untuk masuk Kristen, untuk murtad, dan sehingga pada akhirnya dia dibaptis dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kehidupannya. Dan dia mulai mengembangkan imannya dan dia semakin percaya diri untuk pelayanan. Nah, untuk itu saudara-saudara seiman, untuk kita selalu bawa dalam doa orang-orang yang menerima Tuhan Yesus, dan selalu kita bawa dalam doa kita masing-masing agar iman mereka semakin kuat dan semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus, dan sehingga iman mereka tidak goyang dan semakin cinta kepada Tuhan Yesus dan semakin menjadi berkat juga kepada orang lain, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, kita saksikan video ini untuk kita ketahui bagaimana proses kehidupannya itu. Dan video ini saya ambil di suatu aplikasi TikTok ya. Dia menyampaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen ya kepadanya setelah dia masuk Kristen. Nah, itu kita saksikan bersama videonya. Saya mau ikut Yesus. Nah, dia ini
baru pertama kali dia dibaptis dan dia masuk ke gereja H21 berdoa sendiri di gereja ya, dan H14 ibadah lagi sendiri, dan H14 lagi dia ibadah, 2 jam kemudian dibaptis. Puji Tuhan ya, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan setelah dia terima Tuhan Yesus dia diusir di rumah. Kasih itu sabar, Haleluya. kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan hal tidak sopan, dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kabar baik dari ayat ini, Alkitab mengatakan ketika seseorang menemukan cinta, nikmati dan hargai itu, sehingga kalian akan bahagia hidup selama-lamanya. Shalom semuanya. Ya, memang betul Yesus Kristus itu tahu kapan terjadinya akhir zaman, dan Yesus Kristus adalah satu-satunya hakim yang adil. Berarti Yesus Kristus adalah Tuhan. Shalom mbaknya, bukan untuk bawa-bawa konten agama dalam main TikTok, tapi memang dalam Kristen itu kita harus bersaksi tentang kuasa Tuhan Yesus yang sudah kita alami secara pribadi, seperti itu. Bukan seperti itu kakak. Jadi memang benar saya mengenal seorang laki-laki yang berbeda agama dengan saya saat itu, justru karena perbedaan agama inilah kami sering berdebat tentang agama, tetapi di perdebatan terakhir kami berpikir tidak patut untuk menghakimi Tuhan siapa yang benar, kayak gitu. Jadi kami menantang Tuhan dan berdoa saat itu, Tuhan siapa yang benar, Tuhan siapa yang hidup, Dia yang akan datang, entah itu saya yang akan dijamah sama Tuhan Yesus atau laki-laki ini yang akan diberi hidayah. Dengan keyakinan masing-masing kami berdua mengamini, dan puji Tuhan saya merasakan kuasa Tuhan Yesus secara pribadi dan langsung, kuasa dan mukjizatnya yang menyebabkan saya berpindah keyakinan dan percaya sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, setelah kita menyaksikan videonya itu, ya jelas di situ dipilih oleh Tuhan kehidupannya ya. Jadi tidak ada suatu rekayasa ya. Dia menyatakan sendiri dan dia menjalani sendiri. Tidak mungkin dia membohongkan dirinya sendiri ya. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus telah menjamahnya, dan kita terus mendoakan orang-orang yang belum mengenal, dan sehingga ada keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, dan sehingga kita sama-sama mendapatkan keselamatan, dan sehingga hidup kita ini berguna dan bermanfaat bagi orang lain, bahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan di video ini, untuk kita tetap di dalam Tuhan Yesus, jangan kendor, tetap semangat, dan tetap andalkan Tuhan, karena segala sesuatu dalam kehidupan kita itu, baik jasmani dan rohani maupun suatu kekayaan, baik pun yang kita miliki, itu semua hanya titipan dari Tuhan, dan kita tetap bersyukur dan jangan pernah membanggakan hal itu, karena semuanya itu akan berakhir dan semuanya itu tidak akan kita bawa. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Subscribe to my channel and also press this bell icon.